Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 49 ayat 4. Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengatakan bahwa ia telah bersusah payah dengan percuma. Padahal, bersusah payah merupakan bagian dari usaha untuk mencapai sesuatu. Bahkan dalam bersusah payah, kita harus menghabiskan kekuatan, kita harus menghabiskan waktu yang banyak, agar mendapatkan hasil yang baik. Itulah yang telah dilakukan oleh Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan. Pengalaman bersusah payah dan tekun melakukan pengutusan Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan akan meneguhkan iman tentang jaminan masa depan di tangan Tuhan. Firman kehidupan hari ini menggambarkan bahwa tugas Nabi Yesaya sangat sulit karena Tuhan yang mengutusnya ditolak oleh bangsa Israel. Namun pada ayat 5 sampai ayat 6 ditegaskan bahwa penolakan ini bermakna sebagai berkat dan terang bagi orang non-Yahudi. Sehingga seluruh dunia menerima keselamatan dari Tuhan. Semua raja bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini kesaksian kuasa Tuhan pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu di alam semesta adalah rancangannya, yang adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Penolakan umat Israel kepada Yesus tidak membuat kasihnya kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan bekerja lebih luas, yaitu Yesus Sang Juru Selamat, menjadi keselamatan bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi umat Israel, akan tetapi juga bagi kita, non-Yahudi. Memberitakan perbuatan kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus adalah tugas semua orang percaya, imamat yang rajani. Jika kita mengalami penolakan dalam rangka menjalankan tugas panggilan kita, janganlah kita kecewa dan berputus asa. Namun teruslah bekerja keras melayani Tuhan. Tunjukkan dan berikan pelayanan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan dan pelayanan kita membawa damai sejahtera. Kita harus bersusah payah dan bekerja sepenuh waktu untuk mendapatkan hak dan upah kita yang maksimal di hadapan Tuhan. Usaha dan kerja keras kita akan dihargai dan diperhitungkan Tuhan selalu. Beritakanlah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, dengan keberanian dan ketabahan, dalam keyakinan akan jaminan keselamatannya. Karena itu, janganlah berhenti bersusah payah dalam rangka menjalankan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Dari sudut pandang kita, bagaimana rasanya menjadi hamba Tuhan, dan mengetahui bahwa segala jerih payahnya percuma dan sia-sia. Nabi Yesaya mengalaminya. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang baik dengan sangat tulus dan jujur, tetapi tidak mendapat respon yang baik, bahkan dihujat? Menolong dengan tanpa pamrih, kemudian difitnah dengan keji? Taat dengan tekun terhadap atasan, tetapi diperintahkan untuk berkorban atas kesalahan orang lain? Hal ini dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa berat penderitaan yang dipikul Yesus. Dalam Lukas pasal 22 ayat 44b, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Meskipun demikian, kegagalankah yang dituainya? Yesaya 49 ayat 4 diakhiri dengan kalimat, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Apa yang dilakukan hamba Tuhan, ukuran gagal tidaknya diukur oleh Tuhan.
hak hamba Tuhan dijamin dan upahnya ada pada Tuhan. Menerima Yesus sebagai hamba Tuhan berarti menyadari diri sebagai hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan berarti mengakui otoritas Tuhan sebagai sang pemilik hidup, sehingga mau tidak mau, kalau Allah mau, kita harus menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan persekutuan dan bukan kepentingan diri sendiri. Seorang hamba Tuhan tidak berusaha memanfaatkan Allah demi tujuan-tujuan mereka, tetapi mereka membiarkan Allah memakai mereka demi tujuan-tujuan Allah. Mereka berpikir sebagai hamba yang menyenangkan tuannya di surga, dan bukan menjadi tuan yang menuntut kesenangan dari orang lain. Hamba Tuhan terpanggil membawa terang dan bukan sumber kegelapan. Hamba Tuhan yang baik mendasarkan identitasnya di dalam hamba Tuhan yang sejati, yakni Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan, yang telah mengingatkan kami, seperti Nabi Yesaya, yang telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatannya dengan sia-sia. Sepertinya tidak ada gunanya. Namun Engkau telah mengingatkan bahwa hak kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai hamba Tuhan, terjamin pada Tuhan, dan upah kami pada Allah yang kami percaya. Ya Bapa di surga, segala sesuatu yang kami lakukan ada artinya, dan itu bermakna bagi orang lain. Biarlah dalam menuruti perintah Tuhan, dalam melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, kami tetap memelihara hubungan kami dengan Tuhan, sehingga upaya kami yang kami lakukan tidak sia-sia. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom pamanginang. Horas madi tasaluhuna damang dainang dohot sudi ruas di huria nahu haulongi hami mauliate mata dokter di bata dileo dipetuhi tapartikian terlumo bima dinanaeng mamestahon hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus alani i rap Roma hita saluhuna tubagah joron itu hatta laho marpesta Natal di bagasan lasni roha. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember, di setiap jam ibadah kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam sukacita Natal. Selamat menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Oras.